Sobat Episit, kembali lagi di acara Dialog, Ruang Digital Ngobrol Bareng Guru. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu guru-guru dari SDK Jamprit. Siapa saja sih narasumber kita hari ini? Beliau ada Bapak F.C. Sumanto, Ibu Rosalia Istantini, dan Ibu Lucia Kurniawati. Mereka bertiga adalah seorang relawan sekaligus guru yang mengajar di SDK Jamprit. Selamat siang, Bapak Sumanto, Ibu Lucia, dan Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya, Bu, Pak? Baik, tetap semangat. Semangat selalu. Jadi, saya mendengar bahwa Ibu dan Bapak ini memperjuangkan SDK Jamprit yang sudah beroperasional secara mandiri sejak 2008. Apakah itu benar? Ya, benar. Apa sih motivasi yang dimiliki oleh Anda sekalian ini dalam memperjuangkan SD tersebut? SD Kanisius Jamprit itu berdiri sejak 1933, sebelum merdeka. Saat itu, visi misi Kanisius, Romo-Romo Yuswit, ingin membantu pendidikan, bidang pendidikan khususnya masyarakat di pelosok. Nah, dulu sebelum ada pendidikan ini, kebanyakan masyarakat di desa sulit untuk belajar karena jangkauan untuk sekolah itu jauh. Nah, dulu pada masa itu sekolah ini muridnya luar biasa dan betul-betul bisa dirasakan masyarakat karena masyarakat bisa sekolah yang dekat. Nah, dalam perjalanan waktu setelah bangsa ini merdeka, banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah, banyak-banyak sekolah negeri yang gratis, maka sekolah-sekolah swasta mulai berkurang muridnya. Nah, yang menjadi motivasi karena sekolah ini walaupun sekarang nasibnya seperti ini, tetapi pernah mengukir sejarah gereja. Dengan adanya sekolah-sekolah Katolik khususnya Kanisius di pedesaan pinggiran Wonogiri, maka ada umat, kemudian bisa berdirinya paroki, khususnya paroki Batu Retno yang berdiri 1938. Jadi 5 tahun, 6 tahun setelah adanya sekolah-sekolah Katolik di pedesaan, maka sebagai akar rumput gereja. Karena jasa sekolah ini yang luar biasa dulu perjuangannya, maka kita sebagai penerus ini berusaha untuk meneruskan perjuangan beliau-beliau di pedesaan, khususnya lingkungan kami masih membutuhkan keberadaan sekolah ini. Motivasi kami karena sekolah dasar Kanisius Jamprit ini adalah satu-satunya tempat yang mana untuk memintarkan atau memandaikan anak-anak itu, sehingga kami bersama rekan-rekan merasa terpanggil untuk melestarikan itu dengan harapan dari warga masyarakat atau sekitar sekolah kita, karena memang benar-benar membutuhkan bantuan dan pertolongan dari tenaga kependidikan kita, sehingga dari warga sekitar dari sekolah kita ini, beliau merasa terbantu sehingga KLMTD benar-benar dilaksanakan lewat pendidikan secara khusus SD Kanisius Jamprit untuk masyarakat sekitar sekolah kita. Itu tidak hanya orang Katolik saja, namun warga-warga di luar kita. Nah, selain tadi sejarah dan juga melayani, juga memupuk iman anak-anak, ya kan, dari sekolah dasar kita bisa memupuk iman Katolik. Nah, selain itu juga sarana belajar untuk saya ya, karena melayani itu tidak mudah. Di SD Kanisius Jamprit ini saya bisa belajar untuk melayani sesama, melayani anak-anak. Gitu.
gitu. Pak Sumanto ini adalah pensiunan PNS. Mengapa Bapak bersedia untuk kembali berada di jalur pendidikan setelah pensiun, terlebih lagi memilih SDK Jamprit, Pak? Karena kami adalah salah satu dari anggota warga gereja yang juga merasa bertanggung jawab kelestarian, kehidupan, kelangsungan dari SD Kaniso Jamprit ini. Sehingga saya juga merasa terpanggil untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang lain dalam melestarikan sekolah ini. Lucy kan termasuk guru yang masih muda ya, Bu ya? Kenapa kok memilih SDK Jamprit? Kalau di SD Kanisius Jamprit ini kan juga mandiri. Nah, ini tantangan tersendiri untuk saya dan teman-teman. Kita mau mengubah SD Kanisius Jamprit itu mau berwarna seperti apa? Nah, itu tergantung kita. Yang di sini itu tergantung kita. Mandiri itu tadi. Untuk Ibu Is nih, kan Ibu sebagai kepala sekolah di SDK Jamprit, ada nggak sih kenangan atau memori yang tidak pernah terlupakan dalam benak Ibu, atau kisah di balik Ibu, perjuangan Ibu selama ini gitu, Bu? Waktu itu saya masih mengalami SD ini menjadi sekolah yang jaya muridnya banyak. Nah, dari perjalanan waktu mengalami ya semakin seperti ini, maka kami banyak mencari pengalaman atau info apakah sekolah saya ini menderita sendiri ya. Ternyata setelah kami baca-baca, kami sering pertemuan, ikut pertemuan WK, ikut pertemuan apa, ada sekolah yang di Jogja itu Mangunan yang dulu oleh Romo Mangun itu mengumpulkan anak-anak yang tidak terurus, anak-anak di pinggir kali Code itu toh. Nah, dengan pelayanan yang memakai hati, ternyata sekolah itu sekarang menjadi jaya, menjadi incaran, menjadi kepenginan masyarakat, karena ternyata hal yang kecil kalau dipelihara, disapa, dirangkul dengan kasih, bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya punya harapan, walaupun SD Kanisius Jamprit sekarang sudah seperti ini, di pinggiran, di desa, namun kami punya semangat untuk mendampingi anak-anak kami sehingga menjadi anak yang berkarakter. Lebih-lebih kurikulum 13 ini kita harus memasukkan, membekali 5 karakter: religius, nasionalis, integritas, kerjasama, dan mandiri. Beberapa bulan ini kan kita mengalami pandemi. Bagaimana dengan pendidikan anak-anak sendiri, Bu? Kami mengajak guru-guru, karena anak-anak kami sebagian besar itu petani, keluarga petani, maka guru-guru kami bagi supaya selama tidak belajar di sekolah, selama PJJ ini kami mengadakan kunjungan berkelompok, kelompok kecil, maksimal 6 anak, kita bagi-bagi menurut kelas masing-masing. Karena kalau tidak ada pendampingan, kunjungan untuk kelas rendah 1, 2, 3 ya kasihan. Kalau lingkungan desa setiap pagi itu orang tua kan kerja di sawah, di ladang. Jadi anak-anak di rumah sendiri. Kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua, ya anak yang kasihan. Kemudian untuk tugas-tugas yang bisa dibagi dengan menggunakan HP, WA, sesuai dengan program. Kami mengikuti program dinas, sudah ada grup guru untuk menyampaikan materi-materi. Kalau ada kesulitan, orang tua
datang ke sekolah menanyakan yang ragu-ragu. Mengenai pendidikan karakter yang Ibu unggulkan tadi, yang ingin dibangun di SDK Jamri tadi. Selama pandemi ini, apakah tetap bisa, Bu, pendidikan karakter itu berlangsung? Ya, sangat bisa. Karena namanya pendidikan tidak ada di sekolah dengan guru saja. Pendidikan karakter justru setiap hari waktu yang banyak di rumah. Maka kami dengan orang tua ini ada kerjasama, selalu komunikasi. Misalnya nilai religius. Namanya religius dengan cara bagaimanapun, ada cara berdoa, mungkin pembiasaan setiap hari di rumah lebih banyak nilai karakter religius itu. Berdoa setiap pagi sebelum makan, mau mengerjakan sesuatu. Justru ini orang tua yang berperan selama di rumah. Kemarin saya sempat membaca artikel di internet mengenai SDK Jamrit ini. Di artikel tersebut dikatakan bahwa ibu dan guru-guru yang lain itu melakukan kegiatan bercocok tanam. Lalu hasilnya itu dibagi-bagi ke masyarakat sekitar. Apakah ini juga bentuk untuk membentuk karakter siswa ataupun hanya mengisi waktu di masa pandemi ini, Bu? Bulan waktu itu Dinas Pendidikan Kecamatan Batu Retno itu mengadakan kegiatan supaya sekolah-sekolah mengirimkan kegiatan video. Tetapi sebelum itu sekolah kami memang sudah terbiasa untuk mengenalkan anak supaya anak itu dekat dengan alam. Misalnya saya ajak jalan-jalan ke waduk bendungan, ke sawah-sawah. Nah, waktu itu kebetulan di belakang rumah ada tanah yang kosong tidak terawat. Nah, setelah saya tembung itu boleh untuk kegiatan anak. Pertama gini, guru itu jangan hanya memerintah anak memberi tugas, tetapi harus memberi contoh. Maka guru-guru kami ajak mengolah tanah itu, kemudian kami tanami tanaman yang jangka pendek, yang mudah, kangkung dan sawi. Nah, kemudian 1,5 bulan bisa panen. Itu memang luar biasa itu. Setelah panen kami punya angen-angen kita walaupun yang kecil juga harus bisa berbagi. Jadi kita berbagi tidak nunggu kalau turah. Biar sekolah kecil, biar dirasakan oleh masyarakat sekitar bahwa SD Kanisius Jamrit yang kecil pun masih bisa berbagi dengan cara panen perdana sawi dan kangkung tidak kami jual, tetapi kami bagikan ke lingkungan sekitar sekolah Jamrit. Mungkin 1 RT lebih lingkungannya sebelah timur barat selatan yang mengelilingi sekolah itu terbagi semua. Baru setelah panen pertama ternyata ada warung mie, warung bakso itu yang pesen, Bu, kalau sudah kok tidak dijual sawinya. Nah, setelah kami berbagi dengan lingkungan, baru panen berikutnya kami jual. Nah, juga guru-guru itu kalau kebetulan ada anak yang lewat sore itu kami latih. Nduk le arep nang endi? Ke mriko iki titip sawi terus nang warunge Pak Maman. Nah, jadi kami secara tidak langsung sudah mendidik guru dan juga sekaligus mendidik murid, juga mendidik masyarakat. Karena apa? Masyarakat yang punya tanah di lingkungan pekarangan itu ternyata masih banyak yang tidak memanfaatkan sebaik-baiknya tanah yang dimiliki. Dengan cara kegiatan kami ternyata mereka ada yang pengen supaya mereka itu meniru gitu loh. Jadi kreatif. Apa yang bisa kita lakukan dan ada di lingkungan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Harapan Ibu dan Bapak untuk SDK Jamrit
dan untuk pendidikan di Indonesia di kedepannya? Harapannya semoga SD Kanisius Jamrit ini tetap lestari dan berkembang sepanjang zaman, sehingga tetap bisa berbuat sesuatu untuk bangsa. Jadi mendampingi anak berbuat sesuatu, andil kalau coro Jowo, bisa andil kepada bangsa dan negara, menyiapkan anak-anak bangsa. Harapan kami pendidikan di Indonesia ini bisa menghasilkan anak yang cerdas dan berkarakter yang akhirnya bisa mandiri. Kalau anak-anak ini bisa mandiri, otomatis bisa bantu orang lain, terutama dalam keluarga. Jadi kalau anak itu sudah mandiri, keluarga tidak repot, otomatis anak yang mandiri berguna untuk banyak orang. Jadi cerdas, berkarakter. Jadi tidak hanya pandai, tetapi cerdas, berkarakter, kreatif. Kalau harapan saya untuk SD Kanisius Jamrit ini ya tetap yang utama tetap lestari. Karena kalau tidak ada SD Kanisius Jamrit, nah untuk yang anak-anak yang dari kalangan bawah, nah ini kan kita bisa dengan adanya SD Kanisius kita bisa membantu pendidikan mereka. Nah selain itu untuk pendidikan untuk anak ya, untuk tetap belajar dimanapun dan dalam kondisi apapun. Karena belajar tidak hanya di sekolah, bisa di mana saja. Dan apa yang anak lihat, apa yang anak temukan itu bisa menjadi sumber belajar maupun media belajar. Untuk pendidikan SD Kanisius Jamrit ini adalah di mata masyarakat tetap dimau. Mengapa dimau? Karena pendidikan di SD Kanisius Jamrit ini adalah para bapak ibu gurunya tidak hanya mendidik kegiatan belajar mengajar, tetapi ada nilai plusnya, yaitu kegiatan yang lain, termasuk pertanian, termasuk olahraga, termasuk kegiatan seni, dan termasuk kegiatan keagamaan, termasuk kegiatan rasa sosial terhadap sesama, sehingga dari karakter pendidikan yang berada di sekolah Kanisius Jamrit ini benar-benar membantu dari pemerintah untuk mencerdaskan, untuk menterampilkan anak-anak bangsa demi tetap teguh dan lestarinya negara kesatuan Republik Indonesia adalah di pundak-pundak anak-anak bangsa ini, yang kemudian dia merasa memiliki, merasa mendarbeni, dan dia merasa berjuang mengisi apa yang dimiliki olehnya demi bangsa dan negara. Terima kasih untuk Ibu Lucy, Ibu Is, dan Pak Manto atas waktu dan kesempatannya. Kita sudah dibolehkan untuk mendengar apa saja yang Ibu dan Bapak alami selama ini dalam memperjuangkan SD Kanisius Jamrit. Dan terima kasih pula karena sudah mau berbagi dengan kami Happy Seed untuk bisa didengar oleh banyak orang lain. Jadilah pendidik yang tidak hanya menjadi profesi, namun menjadi pelayan, yang bisa membangun masyarakat, mendidik generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Guru bukan hanya sebuah profesi, tapi menjadi teladan bagi murid-muridnya. Sekian episode hari ini. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Oke.